mas-mas ganteng lewat. Maaf. Halo semuanya, apa kabar? Aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Nah, alhamdulillah aku tuh dapat kesempatan untuk sekolah gratis di Barcelona, untuk hidup gratis di sini selama 1 tahun, dan akhirnya aku ketemu dengan seseorang. Di video kali ini aku ingin membahas tentang lulus SMA wajib kuliah. Aku sudah nyediain buku nih. Oke, ada beberapa alasan kenapa seseorang tidak bisa melanjutkan kuliah. Alasan yang pertama yaitu masalah ekonomi. Jika kamu ingin kuliah tapi ternyata kamu mempunyai masalah ekonomi, ada beberapa jenis beasiswa yang wajib kalian tahu. Yang pertama yaitu beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini beasiswa gratis untuk kuliah dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, beasiswa dari universitas. Nah, setiap universitas mereka itu menyediakan beasiswa bagi mahasiswanya yang kuliah di universitas tersebut. Jadi misal kalian tidak bisa mendapatkan beasiswa bidik misi, ketika kalian kuliah, kalian bisa apply atau bisa mendaftar di beasiswa universitas. Terus yang ketiga yaitu beasiswa dari bank. Nah, setiap tahun bank itu bekerja sama dengan pihak universitas untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di universitas tersebut. Yang keempat yaitu beasiswa ikatan dinas. Maksud dari beasiswa ikatan dinas ini, misalkan setelah lulus SMA, kamu bekerja di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini membantumu untuk kuliah gratis dengan syarat nanti setelah lulus kuliah, kamu kembali lagi ke perusahaan itu untuk bekerja lagi di perusahaan itu. Jadi kalau kamu merasa mempunyai masalah ekonomi, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu daftar beasiswa bidik misi. Nah, kalau misal kamu tidak bisa mendapatkan beasiswa bidik misi, kamu bisa mendaftar beasiswa dari universitas atau beasiswa universitas. Nah, kalau kamu tidak bisa mendaftar beasiswa dari universitas, kamu bisa mendaftar beasiswa dari bank. Kalau tidak bisa mendapatkan dari beasiswa dari bank, kamu bisa apply beasiswa ikatan dinas, atau mungkin kalau ini agak susah karena kamu harus kerja kan, kamu harus kerja dulu baru kamu apply. Nah, cara terakhir kalau memang kamu tidak bisa mendapatkan beasiswa dari keempat beasiswa ini, yaitu kamu bisa bekerja sambil kuliah. Dulu waktu aku kuliah, aku ada beberapa temanku yang mereka itu kuliah sambil kerja. Jadi kalau pagi mereka kuliah, terus malamnya mereka kerja, entah itu kerja ngelesi, kerja di restoran, atau kerja apapun itu, kerja baik yang halal. Terus ya mereka melakukan itu dan it's great. Jadi tidak ada alasan masalah ekonomi membuatmu untuk tidak kuliah. Nah, alasan yang kedua, kenapa seseorang tidak mau atau tidak bisa melanjutkan kuliah adalah masalah akademik. Nah, untuk kamu yang merasa mempunyai masalah akademik, jangan khawatir karena kuliah itu berbeda dengan sekolah. Kalau di sekolah, kamu itu dituntut untuk belajar banyak hal atau tahu banyak hal dan mempelajari banyak mata pelajaran di sekolah. Alasannya kenapa? Karena kamu itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau masa pertumbuhan, kamu itu harus belajar banyak hal untuk merangsang saraf yang ada di otak agar bekerja dan berkembang dengan baik. Makanya masa kuliah itu berbeda. Jadi saat masa kuliah itu kamu hanya belajar beberapa hal tertentu. Misalkan kalau aku jurusan bahasa Inggris, berarti saat kuliah ya aku hanya belajar apapun yang berbau dengan bahasa Inggris. Jadi aku tidak mempelajari science, mathematics, or anything like that. Jadi aku nggak belajar IPA, matematika, atau yang berhubungan dengan itu. Jadi aku hanya belajar bahasa Inggris. Nah, jika kamu ingin tetap kuliah tapi mempunyai masalah akademik, yang perlu kamu lakukan hanya keep trying and keep studying. Ya, gimana caranya supaya kamu itu mau belajar? Yang penting belajar, dan belajar. Di sekolah atau di kuliah itu tidak ada orang yang terlalu pintar atau terlalu bodoh. Yang paling penting itu adalah kamu mau berusaha. Apakah kamu mau berusaha untuk belajar atau tidak? Jadi itu tergantung urusanmu. Jadi masalah akademik bukan menjadi masalah bagimu untuk tidak melanjutkan kuliah. Nah, alasan yang ketiga kenapa seseorang tidak bisa melanjutkan kuliah adalah karena terhalang oleh restu orang tua. Jadi kalau misalkan kamu ingin kuliah tapi ternyata tidak mendapatkan restu orang tua, mungkin ada satu atau beberapa alasan yang membuat orang tuamu tidak merestui. Misalkan karena alasan ekonomi, alasan kesehatan, atau alasan keselamatan, dan alasan-alasan lainnya. Nah, kalau
orang tuamu tidak merestui kamu untuk kuliah, tapi kamu tetap pengen kuliah, yang perlu kamu lakukan, I suggest you to talk with them. Yang perlu kamu lakukan adalah komunikasi yang baik dengan orang tua. Katakan ke mereka apa yang kamu inginkan. Kuliah itu baik, sangat baik. Itu tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang tuamu nanti ketika kamu lulus kuliah. Jadi that's it. Apapun yang berbau dengan restu, kamu harus berbicara dengan orang tua. Insya Allah mereka pasti merestui. Nah, ini alasan yang terakhir kenapa seseorang tidak mau atau tidak bisa kuliah, yaitu alasan males. Jadi gini, males itu kata sifat yang sifatnya bisa berubah, seperti kata lapar atau haus. Jadi kalau kamu males, ya kamu harus mencari cara supaya kamu itu tidak males. Sama seperti ketika kamu haus, kamu mencari cara atau melakukan sesuatu supaya kamu tidak haus. Jadi ya logikanya seperti itu. Untuk kamu yang merasa males, misalkan males untuk belajar, entah karena satu atau dua hal yang membuat kamu males, yang perlu kamu ingat adalah kalau kamu males belajar hari ini, bersiaplah untuk hidup susah di hari tua. That's it. Jadi jangan males. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan saat kamu kuliah. Yang pertama, jika kamu tidak ingin menikah setelah lulus SMA, maka kuliahlah. Terus yang kedua, dengan kuliah kamu itu akan belajar hidup mandiri. Jadi kan saat kuliah kamu belajar hidup sendiri. Nah, dengan hidup sendiri ini kamu akan belajar tentang hidup bertanggung jawab, tentang mengatur keuangan, tentang mengatur waktu, dan bahkan kamu akan belajar hidup bersosial di masyarakat. Yang ketiga, kuliah membentuk karakter. Jadi dengan kuliah, karakter kamu nanti itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sopan, pribadi yang lebih tenang dalam bertindak dan bertutur kata. Jadi intinya kamu nanti tidak akan menjadi pribadi yang urakan lagi. Yang keempat, yaitu kuliah membentuk pola pikir. Jadi ketika kamu kuliah, nanti pola pikirmu itu akan menjadi pola pikir yang kritis. Maksud dari pola pikir yang kritis ini adalah kamu bisa membedakan mana yang benar atau yang tidak benar dari suatu informasi yang kamu terima dari siapapun atau dari apapun. Jadi dengan berpikir kritis ini, kamu akan mempunyai pendirian sendiri dalam bertindak. Kamu tidak akan mudah tertipu, dan dengan pemikiran kritis ini kamu bisa menyelesaikan semua masalah atau masalah apapun yang datang di hidupmu. Jadi bagus banget ketika kamu kuliah karena kamu nanti akan belajar berpikir kritis. Nah, manfaat yang kelima adalah kuliah adalah investasi terbaik yang tidak akan pernah membuatmu rugi. Jadi contohnya gini, ketika kamu memberikan uang ke seseorang, uang itu akan cepat habis. Tapi ketika kamu memberikan ilmu kepada seseorang, ilmu itu akan terus bertambah. Misalkan kamu punya uang 10 juta, mungkin uang itu bisa habis dalam waktu beberapa bulan atau dalam waktu beberapa hari. Tapi jika kamu menggunakan uang itu untuk kuliah, nanti kamu akan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang bisa kamu gunakan untuk hidup. Dan pengetahuan dan keterampilan itu bisa kamu gunakan untuk mendapatkan uang lebih banyak dari uang 10 juta yang pernah kamu keluarkan untuk kuliah. Manfaat yang keenam dari kuliah adalah setelah lulus kuliah, kamu mempunyai peluang untuk kerja yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih luas. Jadi kamu bisa kerja di kantoran atau kamu bisa apply kerja ke luar negeri. Jadi gini, kalau lulus SMA kan nanti kamu ketika mendaftar kerja kan biasanya kerjanya yang menuntut untuk bekerja dengan fisik. Nah, ketika kamu lulus kuliah, nanti kamu itu akan mendapatkan pekerjaan yang menuntut kamu untuk bekerja dengan pemikiran. Jadi terserah kamu memilih untuk bekerja dengan fisik atau dengan pemikiran. Intinya adalah ketika kamu lulus kuliah, peluangmu itu jauh lebih banyak dibandingkan ketika kamu hanya lulus SMA. Contohnya gini, misalkan ada satu pekerjaan, lowongan pekerjaan. Nah, ada dua orang yang mendaftar. Yang pertama itu lulusan SMA dan yang kedua itu lulusan kuliah. Keduanya sama-sama mendaftar. Menurut kamu, siapakah yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan itu? Sudah pasti yang kuliah kan? Kenapa? Karena setidak pinternya atau segoblok-gobloknya anak kuliah itu masih lebih pintar dari anak SMA. Jadi ya kuliah biar kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Manfaat yang ketujuh dari kuliah adalah mungkin kamu akan bertemu dengan jodohmu. Jodohku, maunya ku dirimu. Dia nggak tahu aku ngomong apa. Dengan kuliah, kamu akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah, dan dari berbagai kalangan. Dan mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohmu. Aku ada beberapa teman yang mereka menikah dengan teman saat mereka masih kuliah. Jadi dengan kuliah, kamu berpeluang lebih besar untuk bertemu dengan orang baik dan orang pintar. Dan mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohmu. Yang ke-8, manfaat dari kuliah yang ke-8, yaitu kuliah membuatmu keluar dari jerat kemiskinan. Jadi kalau kamu merasa dari keluarga, I'm sorry to say, miskin, kuliah itu wajib bagimu. Karena gini, definisi miskin menurutku ya, definisi miskin itu mereka yang tidak bisa menghasilkan uang. Kenapa mereka tidak bisa menghasilkan uang? Karena mereka tidak punya pengetahuan atau keterampilan untuk menghasilkan uang. Nah, dengan kuliah, kamu akan mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan uang. Jadi kamu bisa hidup mandiri dan kamu bisa hidup sendiri. Jadi kamu itu tidak akan lagi bergantung pada seseorang untuk memberikan uang. Jadi dengan kuliah, nanti secara tidak langsung kamu itu akan keluar dari jerat kemiskinan. Manfaat yang ke-9 dari kuliah adalah kuliah meninggikan derajatmu dan derajat orang tua. Jadi setelah lulus kuliah, kan nanti kamu mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini secara tidak langsung meninggikan derajatmu dalam bermasyarakat atau di masyarakat. Nah, ketika derajatmu naik di masyarakat, otomatis derajat orang tuamu juga naik di masyarakat. Kesuksesan dari sebuah keluarga itu bisa dilihat dari generasi selanjutnya. Orang tua bisa dibilang sukses ketika si anak mempunyai hidup yang sama atau lebih baik dari kehidupan orang tua. Seorang kakak dianggap sukses jika si adik mempunyai hidup yang lebih sama baik atau lebih baik dari si kakak. Itu definisi kesuksesan menurutku ya. Jadi ketika kamu ingin mengangkat derajatmu atau derajat orang tua, kuliahlah. Untuk kamu yang masih sekolah, belajarlah yang rajin karena ilmu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dicuri darimu. Dan untuk kamu yang lulus SMA, kuliahlah karena itu untuk kebaikanmu sendiri. Dan untuk kamu yang lulus SMA dan sekarang sudah bekerja, kamu bisa kuliah sambil online. Atau kamu bisa melakukan hal apapun atau apapun saja, yang penting kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi intinya dari semua ini adalah jika kamu ingin mempunyai hidup yang lebih baik, jika kamu ingin menjalani hidup dengan lebih baik, maka kuliahlah. Oke? Adios.